Oke, absen dulu ya. Silakan. Sudah kelihatan absennya? Sudah, Pak. Ya, silakan. Oke, sudah jam 8.32. Kita mulai dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, terdengar ya? Oke. Baik, kita lanjutkan topik kita minggu lalu ya. Saya mengulang sedikit ini. Kita mengulang sedikit tentang intensitas akustik karena nanti kalau terkait dengan akustik nanti Anda akan banyak berinteraksi dengan besaran ini ya. Jadi ada intensitas akustik, kemudian rapat energi akustik, dan kemudian bagaimana kalau suatu alat itu tidak seragam ya dipancarkannya, artinya dia akan bergantung pada key namanya directivity. Nanti ada besaran ini yang nanti juga akan kita bahas ya. Besaran pertama yaitu intensitas akustik yang itu satuannya itu adalah watt per meter kuadrat atau daya akustik dalam satuan watt per satuan was ya gitu atau per meter kuadrat ya gitu. Nah, kalau untuk gelombang bidang ya dikaitkan antara daya akustik dengan luasan. Intensitas akustik itu menjadi W per S di situ ya. W-nya itu besaran untuk daya akustiknya, satuannya watt. Kemudian S itu permukaannya ya, luas permukaan di mana akustik di situ bekerja ya. Misalnya saja untuk gelombang bola di mana sumbernya misalnya sumber titik, kemudian dia isotropik, artinya ke segala arah sama begitu, maka intensitasnya itu diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi W daya akustik yang dipancarkan oleh sumber per 4 PR kuadrat. Artinya dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya bahwa semakin jauh dari sumber, maka intensitas akustiknya kalau
kita gambarkan sini ya. Ini misalnya R, kemudian ini adalah intensitasnya. Kalau kita lihat dia bisa jadi seperti ini ya, gitu. Dia meluluh terhadap R ya, gitu. Nah, kemudian juga kalau ini sumbernya sumber titik. Ada juga kalau sumbernya misalnya silinder ya, gitu. Misalnya kalau contoh intensitas dengan sumber silinder itu biasanya yang memanjang. Contohnya adalah kalau kita mengukur intensitas kendaraan yang bergerak ya, gitu. Seolah kan dia seperti silinder ya, gitu. Jadi ada kayak silinder seperti ini ya. Nah, dia S-nya itu adalah 2 PRL ya, kalau ini panjangnya L. Artinya dia tidak I-nya itu sebanding dengan 1/R gitu, dia. Artinya tidak seperti bola, kalau bola kan R kuadrat kalau dia berbanding dengan 1/R. Untuk yang sumber silinder ya, seperti intensitas dari kendaraan bermotor yang melaju gitu ya, itu atau intensitas dari kereta api ya kan gitu yang sedang bergerak. Nah, itu biasanya dianggap sebagai silinder. Nah, itu yang harus Anda perhatikan bahwa ketika kita mengukur intensitas dari sumber ya sumbernya diam, titik misalnya juru mesin dan sebagainya, beda dengan ketika yang kita ukur itu adalah kendaraan yang bergerak ya seperti motor atau kereta api dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan itu seolah-olah semuanya sama ya karena memang kita langsung alat ukur kita mengukur berapa intensitas dari sound level meternya gitu. Nah, tapi kalau secara teori mestinya kalau yang dari kendaraan bergerak itu dia intensitasnya itu akan sebanding dengan 1/R. Sedangkan kalau dari sumber titik misalnya mesin yang diam itu akan berbanding dengan 1/R kuadrat ya gitu. Nah, untuk kasus umum di mana bunyi itu diradiasikan dia anisotropik, artinya tidak sama ke segala arah. Ini ada faktor Q-nya di sini ya. Jadi ada faktor Q, faktor directivity, karena nanti intensitas dari mesin yang itu diletakkan di dekat dinding, kemudian di dekat dinding yang di situ ada 2 sudut, 4 sudut, itu akan berbeda ya dengan sumber yang diletakkan misalnya di suatu luasan, suatu di luar yang luas sekali gitu. Ketika kita ngukur di jarak yang sama, itu kan berbeda dengan mesin yang diletakkan di pojok bangunan, nah itu diukur diletak di jarak yang sama, itu akan berbeda ya. Jadi ada faktor Q-nya di situ ya, seperti itu. Oke, kemudian juga intensitas dihubungkan dengan daya akustik rata-rata persatuan luas atau dengan tekanan akustik ya, tekanan RMS seperti ini ya. Jadi dia bukan integral dari ini ya. Nah, kita bisa menggunakan tekanan ini tekanan akar 2 tekanan RMS root mean square. Sini ada 2 PFT. Ini artinya gelombangnya gelombang berjalan nih ya. Ini 2 ini omega T sebetulnya. Maksudnya ini omega T di mana omega itu omega ya. Omega itu kan sama dengan 2 PF ya gitu. Nah, F-nya frekuensi. Omega adalah kecepatan sudut. Omega min Kx. K-nya kan bilangan gelombang, 2 pi per lambda ya. Gitu. Jadi, kemudian kalau di hubungan akhir antara intensitas dan tekanan akustik RMS, ini sebetulnya RMS-nya ya. Cuman nggak ditulis saja. Jadi P-nya di sini adalah P RMS gitu. P RMS kuadrat per rho C. Jadi, intensitas selain ditentukan oleh tekanan root mean square kuadrat juga ditentukan oleh impedans ya atau kondisi lingkungannya. Ya, rho itu kaitannya dengan kerapatan medium ya. C adalah cepat terlambat bunyinya ya, seperti itu. Oke, kemarin kita sampai situ, kemudian juga ada juga disebut dengan kerapatan energi akustik ya, artinya joule per meter kubik ya.
Jadi selain ada intensitas juga ada istilah kerapatan energi akustik yang satuannya joule per meter kubik. Jadi energi akustik total dari dua bagian, yaitu energi itu kan dari energi kinetik dan energi potensial ya, gitu. Nah ini energi kinetiknya itu P kuadrat per 2 rho C kuadrat, ini untuk yang gelombang bidang, sedangkan untuk yang gelombang bola itu dia juga fungsi dari Anda lihat per K kuadrat R kuadrat ya, gitu peroleh ini. Jadi dia akan semakin kecil. Kalau Anda lihat kalau gelombang bidang energi kinetiknya itu tidak fungsi posisi ya gitu. Dia sama. Tapi kalau untuk gelombang bola dia fungsi posisi. Artinya posisi pengukuran ya gitu. Nah, kemudian untuk energi potensialnya ini dia akan sebanding dengan P kuadrat per 2 rho C, sedangkan untuk kerapatan energinya, jadi energi kinetik dan energi potensialnya, jadi P kuadrat per rho C kuadrat. Ini untuk yang gelombang bidang, sedangkan rapat energi akustik untuk gelombang bola, gitu, dia fungsi juga dengan per R kuadrat. Ya. Jadi rapat energi untuk gelombang bidang itu akan konstan, ya kan? Tidak fungsi jarak pengukuran, tapi kalau rapat energi untuk gelombang bola dia fungsi pengukuran. Oke ya, kan seperti ini ya. Jadi ini kalau gelombang bidang ya, gelombang bidang permukaan seperti ini, ya bidang gini ya. Sedangkan kalau ini adalah bola ya, yang dia seragam isotropik sehingga luasannya adalah 4 pi r kuadrat ya. Gelombang bola. Kemarin kita juga udah kasih contoh. Oke. Kita lanjutkan ini gelombang bola ya. Jadi gelombang bola itu biasanya kasus khusus kalau sumbernya itu biasanya sumber titik. Contoh adalah apa ya? Contoh misalnya dari speaker ya, atau speaker yang itu diletakkan di atas tanah yang cukup tinggi gitu, maka dia akan seolah-olah sebagai sumber titik yang memancarkan isotropik ke semuanya, artinya sama gitu ke segala arah, sehingga dia sering diperlakukan sebagai gelombang bola. Nah, impedansi akustik spesifiknya dari gelombang bunyi bola ini juga dia fungsi dari R ya, gitu. Nah, ini adalah ada fase antara tekanan akustik dan kecepatan akustiknya. Ini. Oke, misalnya ini ada contohnya juga. Misalnya begini contohnya. Oke, jadi ini sudut fase antara tekanan dan kecepatan ini adalah impedan akustik spesifiknya. Misalnya begini, sumber bunyi berbentuk bola ya, menghasilkan tekanan akustik 2 Pascal pada jarak 1,2. Anda lihat bahwa ini dia akan kalau sumbernya sumber bola dia sangat fungsi posisi ya. Itu baik impedansnya, kemudian tadi intensitasnya atau rapat energinya. Anda lihat dia sebagai fungsi posisi ya. Nah, dia fungsi posisi. Lain dengan gelombang bidang. Nah, dari sumber di udara pada, ini kan kaitannya dengan kecepatannya ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian P0-nya, ini tekanan lingkungannya itu 101,3 kilopascal. Ya, gitu. Frekuensi gelombang bunyinya itu 125 Hz. Kemudian di sini tentukan kecepatan partikel akustik remesnya. Jadi kalau kita ingin menentukan kecepatan partikel akustiknya, kemudian kerapatan energi akustiknya dan intensitas akustik untuk gelombang bunyi pada 1,2 meter dari sumber, dan kemudian kita lihat lagi pada jarak 2,5 dari sumber. Nah, kita ingin melihat apa betul bahwa dia fungsi dari apa namanya jarak, dan mestinya kan berkurang kan, seper R kuadrat. Kalau kita lihat persamaannya dia selalu berbanding dengan seper R kuadrat. Oke, nah kita lihat impedan akustik karakteristiknya atau Z0-nya di sini biasanya Z0 itu tekanan 1 atmosfer, suhu pada berapa derajat Celcius begitu ya.
Z0-nya adalah 409,8 rial ya. Jadi rial. Di sini ada Z0 ya. Z0-nya itu biasanya tetapan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bilangan gelombangnya. Ini kita peroleh dari kalau kecepatan akustik pada suhu 2,5 dan tekanan ini adalah ini ya. Kita udah menghitung ini di contoh sebelumnya sebetulnya. Ya kan? Jadi pada suhu sekian ini eh, C ini kita dapat rho ini ya. Nanti C-nya 3461. Ini kalau nggak salah di ya ini kecepatan bunyi sekian, impedan karakteristiknya sekian ya gitu. Ini ada tetapannya. Kalau kita di awal kita sudah menghitung kecepatan. Nah, bukan yang ini. Nah ya, oh sorry. Kecepatan. Nah ini dia aja, ini dia. Kecepatan akustik kan bergantung pada temperatur ya. Kalau dihitung nih pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian tekanannya 1 atmosfer, ini dia C-nya sekian. Jadi dia bergantung pada di sini ada gamma panas jenis ya, kemudian R dan T temperatur. Ini seperti itu. Dari situ ya untuk dapatkan C-nya. Kemudian oke, kita bisa menghitungkannya yaitu jadi frekuensinya di sini 125 Hz, kemudian kecepatan lambat bunyinya 346,1 meter per sekon ya, sehingga kita peroleh bilangan gelombangnya itu 2,269 per meter ya gitu. Nah, ini parameter KR-nya kita ketemu ya, kan untuk ini parameter KR ya untuk menghitung ini impedance kita bisa menghitung karakter KR-nya. Nah, ini karakter KR-nya itu 2, ini kali R-nya kita hitung kan pada jarak 1,2. Nemu kita 1,2. Oke, berarti dapat sekian. Nah, ini kan tanpa satuan ya. Kenapa? Karena K-nya sendiri kan sepermeter ya. R meter, berarti ya tanpa satuan. Nah, nilai ini bukan di daerah dekat ataupun daerah medan jauh ya. Impedansi akustik spesifik dihitung dari persamaan ini. Jadi impedan akustik spesifiknya Z0, KR, nah terus K, R-nya R tentunya ini R kuadrat kan ya, dapat ini ya, dikuadratkan, terus ini, maka dapat sekian rial ya, relay gitu, relay ya. Nah dari situ kalau kita ingin menghitung tadi kecepatan partikel akustiknya, berarti kita harus tahu impedansi akustik spesifiknya kan. Karena kita tahu U itu adalah P per ZS. Kecepatan partikel akustik pada jarak 1,2 dari sumbernya. Nah, tekanannya ini kalau kita lihat di sini, tekanannya 2 Pascal pada jarak sekian ya gitu. Oke, berarti tekanan sekian Pascal per ini rial ya. Berarti kita lihat ini adalah tekanannya. Ini kita dapatkan kecepatannya adalah oke, jadi Pascal itu Newton per meter kuadrat, kemudian ini dalam satuan rial, kita dapatkan sekian meter per sekon atau 5,2 mm per sekon atau kalau dalam inci 0,2 inci per sekon. Nah, kemudian sudut fase antara tekanan akustik dan kecepatan partikel akustiknya itu diberikan oleh tadi tangen itu sama dengan per KR ya. Di tangen yang ini, yang mana? Nah ini. Tangan P itu seper KR. Tangan P seper KR. Berarti kan P-nya adalah arkes tangan dari seper KR. Nah, kita hitung nih, dapatkan 20 derajat. Jadi sudut fase antara tekanan akustik dan kecepatan partikel akustiknya ya. Gitu. Nah, dari situ kita bisa setelah Z0-nya, P-nya tahu juga, kita bisa menghitung intensitas akustiknya di jarak 1,2 tadi ya. Kita tahu ini tekanannya 2 berarti dikalikan dibagi 0, Z0-nya 409 ya. Kita dapat ini 9,76 ya gitu. Nah,
Oke, kemudian kita lihat daya akustiknya. Daya akustik yang dipancarkannya itu adalah I per W per 4 pi R kuadrat ya kan gitu. Berarti kalau R-nya 1,2 kita bisa tahu daya yang dipancarkannya. Intensitasnya kan ini sudah tahu kita. Dayanya kita ketemu sekitar 0,17 sekian watt. Nah, ini pada untuk jarak 1,2 meter dari sumber. Nah, kerapatan energi akustiknya ini bisa dihitung. Maka tadi kan kita masukkan ke persamaan ini bola untuk kerapatannya. Nah, ini kan P kuadrat, rho C kuadrat 1 plus 2 KR kuadrat ya. Dimasukkan ke situ. Oke. Tinggal dimasukkan, kita dapat 30,1 mikrojoule per meter kubik gitu. Nah, disipasi energi akustik dapat untuk sementara diabaikan untuk bunyi yang ditransmisikan melalui beberapa meter di udara ya. Jadi kalau beberapa meter di udara ya mungkin disipasinya bisa kita abaikan. Nah, oleh karena itu daya akustik pada jarak 2,5 meter dari sumber yang di sini sumbernya itu kan ini kan sumbernya 0,17 ini. Berarti kita bisa tahu berapa intensitasnya. Ini daya sumbernya dibagi 4 pi R kuadrat. Anda lihat 2,25 ya intensitasnya. 2,2. Kalau ini kan 9,7. Ini kan intensitas ini 9,76 meter per miliwatt per meter kuadrat. Kalau pada jarak 2,5 ini 2,25 miliwatt per meter kuadrat ya gitu. Kemudian tekanannya pada jarak ke 2,5 bisa kita hitung. Ini P-nya ini adalah ini kita masukkan ya. Kita dapat 0,96 Pascal. Ya, gitu. Nah, kita perhatikan bahwa intensitas dan tekanan akustik berkurang ya untuk gelombang bola ketika kita menjauh dari sumber bunyi ya. Karena memang area di mana energi distribusikan juga naik ya gitu. Jadi intensitas kemudian tekanan dia akan berkurang ya gitu. Asalnya kan P-nya 2 ya, 2 Pascal. P-nya asalnya 2 Pascal di 1,2 tinggal sisanya sekarang tinggal 0,9 Pascal. Kemudian intensitasnya asalnya 9,7 ini 2,25 tinggal ya miliwatt gitu. Nah, bilangan gelombangnya ini tidak terpengaruh oleh posisi ya. Jadi kalau kita masukkan nih K-nya 2,26, R-nya 2,5, ini 5,6. Ya. Jadi ya dia tidak terpengaruh ya. Mana tadi? Ya, K-nya ya gitu. Nah, informasi akustik spesifiknya bisa dihitung sekian ya. Fungsi dari R ya gitu. Nah, kecepatan partikelnya ini ini dia. Ya, jadi 2,38 mm per sekon pada jarak 2,5 dan kerapatan energinya itu jadi 6,6 milijoule per meter kubik ya. Gitu. Oke, jadi ini kerapatan kemudian ini beberapa besaran yang ya ini praktis ini contoh soal yang mungkin nanti Anda baca kembali ya untuk memahami besaran-besaran ini gitu. Jadi besaran-besaran dasar dalam akustik yang Anda sebagai akustikawan atau fisika akustik harus merasakan bahwa ya antara bidang gelombang bola gitu dan sebagainya itu ya dengan contoh soal mungkin bisa lebih jelas daripada teori ya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya yang saya bilang tadi bahwa kalau isotropik itu nggak masalah ya bahwa I itu adalah watt per satuan luas ya. Ini kalau bola yang isotropik. Tapi kalau nggak isotropik ini ada faktor Q-nya ya gitu. Atau ini faktor Q W per S gitu. Nah, ini adalah faktor directivity-nya ya. Artinya faktor arahnya gitu. Jadi ini
subbabnya namanya faktor direktif dan indirektivitas ya. Jadi energi akustik itu dipancarkan secara seragam ke segala arah untuk gelombang bola. Namun sumber bunyi lain mungkin sangat terarah atau sumber arah ini memancarkan bunyi dengan intensitas berbeda ke arah yang berlainan ya gitu. Ya tadi kalau misalnya sumbernya bukan titik dan itu bukan sumber yang yang simetri gitu ya. Sehingga ini ada faktor directivity-nya. Nah, intensitas kebisingan yang dipancarkan dari pipa ventilasi di sepanjang sumbu pipa ventilasi misalnya, itu berbeda dari intensitas tegak lurus terhadap sumbu pipa ventilasi. Jadi dari pipa yang dipancarkan itu kalau kita lihat dari sumbunya dengan dari arah angle yang lain itu intensitasnya akan berbeda. Nah, jika sumber bola ditempatkan di dekat lantai atau dinding, itu beberapa bunyi akan dipantulkan dari permukaan dan tidak akan dipancarkan ke segala arah gitu. Ya sama seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misalnya ini ada sumber bunyi, kemudian ini kita letakkan begini, kemudian kita ukur di sini, ini adalah I ya. Tapi kalau ada sumber bunyi gitu, ini ada sumber bunyi ya. Kemudian ini kita ukur di sini, tapi di sini kita letakkan dinding gitu, maka di sini akan menjadi I asen ya gitu. Jadi intensitasnya akan berbeda gitu, pada jarak yang sama gitu. Kenapa? Ya tadi karena ada pantulan ya gitu. Jadi bahkan jika sumber ini tadi ya. Nah, namanya faktor directivity atau Q gitu. Nah, didefinisikan sebagai rasio intensitas pada sumbu yang ditentukan terhadap daya bunyi pada jarak tertentu dari sumber ke intensitas yang akan diproduksi di lokasi tersebut ya gitu. Jadi Q-nya itu adalah 4 PR kuadrat I per daya yang dipancarkan. Ini satuannya watt. Ini kalau direktif Anda lihat satuannya ini adalah tanpa satuan ya. Kalau kita lihat karena I itu adalah watt per meter kuadrat dikali meter kuadrat. Ini adalah watt, ini satuannya watt, jadi watt per watt tanpa satuan. Jadi memang faktor directivity adalah faktor kesebandingan saja ya. Gitu. Oke, kemudian indeks directivity ini dikaitkan dengan faktor directivity itu didefinisikan oleh ini. Jadi directivity index itu adalah 10 log Q. Jadi ada logaritmik berbasis 10 ya, basis 10. Jadi ya 10 pangkat sekian ya gitu. Ini namanya directivity. Oke, untuk sumber bola faktor directivity-nya 1, misalnya untuk bola yang isotropik gitu ya. Untuk sumber titik, kemudian dia isotopik gitu, artinya kemana-mana sama. Maka kan tadi I-nya hanya daya per satuan luas ya. Q-nya 1 gitu. Kalau Q-nya 1, maka kalau kita masukkan ke sini, maka indeks directivity-nya akan sama dengan 0. Karena kalau 1 itu kan 10 log 1 itu 10 pangkat 0 ya kan. 10 log 10 1 ya 0 jadinya ya. Gitu loh. Loh 1. Oke. 1 itu 10 ya 10 loh 1 pangkat 0 ya gitu. Atau 10 logaritmik. Oke, kemudian faktor directivity dapat ditentukan dari nilai analitik atau eksperimental dari tekanan akustik ya. Nah, kemudian distribusi tekanan yang terarah ini fungsi ada H sini ya mungkin ini ada kaitannya dengan fungsi Hengel. Kalau dia fungsi Hengel dalam fungsi polar didefinisikan dengan H fungsi theta dan pi. Di sini ada tekanan pada theta tertentu, pi tertentu gitu. Jadi perbandingan antara
tekanan pada fungsi theta dan fungsi pi terhadap tekanan di situ V0 ya, di situ di tekanan pada sumbu ya, tekanan pada sumbu ya gitu. Nah, tetanya 0. Nah, kuantitas theta adalah azimut ya, sedangkan pi itu adalah kutub ya. Seperti di sini pada gambar 24. Ada nggak di sini? Nah, ini. Jadi ini adalah koordinat bola. Untuk ini faktor V, kemudian ini adalah theta. Ini adalah faktor sumbunya, P0-nya di situ. Ini adalah faktor azimut, kemudian ini ini polar, ini azimut ya. Gitu. Ini pada T tertentu. Oke, nah gitu. Jadi P0 itu tekanan pada sumbunya atau theta sama dengan 0. Nah, faktor dirivati dapat dihitung dari fungsi distribusi tekanan arah tadi. Nah, ini faktor dirivatinya dihitung dari sini nih. Dapat dihitung dari fungsi distribusi tekanan arah ya. Jadi 4pi kemudian ini dikuadratkan fungsi sin theta dp d theta. Jadi ini diintegralkan sin theta dp. Dari tetanya 0 sampai pi ya, 0 sampai pi. Ya kan tadi kalau kita lihat theta itu dari 0 sampai pi. Kemudian kalau azimut sini itu dari 0 sampai 2 pi ya kan. Jadi ya bola kan. 0 sampai 2 pi. Yang pi-nya ini atau gini ya. Itu. Dia oke. Jadi ini untuk jika distribusi tekanannya simetris artinya tidak fungsi dari pi, maka kita dapatkan ini. Nah, faktor dirivati untuk sumber bunyi simetris diberikan oleh ini ya. Jadi oke, ini H kuadrat fungsi theta. Ini kan kalau Anda integralkan ke pi, ini hasilnya 0 sampai 2 pi kan. Jadi akan ada 2 pi. 2 pi, di sini ada 4 pi, tinggal 2 aja ya. Nah, untuk sumber bunyi, jadi kalau simetris, artinya pada theta tertentu, kemudian kalau diintegralkan dari dp-nya, ini akan sama dengan 2 pi ya kan. Oke. Nah, faktor directivity untuk lokasi di luar sumbu, ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini kalau di luar sumbu ya. Q H kuadrat sekian. Gitu. Nah, jika sumber bunyi bola itu ditempatkan di dekat lantai atau dinding seperti pada gambar dulu. Nah ini kan, jadi kalau dia seperti ini nih, maka S-nya itu bukan 4 pi r kuadrat tapi 2 pi r kuadrat karena dia akan setengah bola ya. Tapi kalau seperti ini, maka S-nya itu akan menjadi pi r kuadrat. Ya, jadi ini seperempatnya. Itu. Artinya peletakan sumber bunyi itu juga sangat mempengaruhi, artinya lingkungan itu sangat mempengaruhi ke faktor directivity tentunya ya, seperti itu. Nah kalau seperti ini kan faktor directivity-nya 4 nih, kalau ini 2 ya. Oke, demikian pula jika sumber bola itu ditempatkan di lantai dekat dinding, maka luasannya itu adalah pi r kuadrat ya. Nah, maka intensitasnya menjadi pi r kuadrat atau kalau ini kali 4 pi r kuadrat ini adalah 4 pi sehingga Q-nya itu adalah sama dengan kalau Anda lihat di sini Q-nya 4 ya. Jadi Q-nya 4. Faktor directivity namanya Q-nya 4 dan indeks directivity-nya menjadi 6 ya. Artinya kalau kita lihat tadi indeks directivity itu kan 10 loh Q. Jadi kalau Q-nya 4,
kita pakai kalkulator ya. Nah, bisa pijit kalkulator yang saintifik tentunya. Ini kan kalau directivity index itu, directivity index adalah 10 law dari key ya kan gitu. 10 law 4. Law 4 itu kita pakai law 4. Nah, 0,6 kali 10. Oke, 6. Jadi ini adalah 6. Dengan apa namanya, directivity faktornya 4 dan indeks directivity-nya 6. Nah, dengan melalui alasan sama kita dapat menunjukkan bahwa jika sumber bola ditempatkan di dekat lantai dan 2 dinding, Q-nya 8. Gitu. Dengan Q-nya 8 berarti directivity index-nya itu ya tinggal 10 law 8 ya. Tepatnya 9. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang harus Anda sadari bahwa apa namanya, kalau kita ingin agar suatu alat misalnya mesin ya, mesin yang sangat ribut, itu sebaiknya pertama itu diberi alas, kedua juga kalau memungkinkan biar tidak mengganggu diletakkan di tengah ya, atau dia tidak mengganggu apa. Anda lihat di sini ya. Jadi di tengah dia akan Q-nya bisa sama dengan 2. Kan dia setengah bola. Nanti kalau seperti ini seperempat bola berarti dia akan jadi Q-nya 4 ya. Seperti itu. Oke, dari sudut pandang praktisnya hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya lokasi mesin yang berisik ya. Jika mesin diletakkan di lantai, itu akan menghasilkan intensitas sekitar 2 kali lipat yang dihasilkan oleh mesin yang sama yang jauh dari lantai. Jadi kalau bisa jangan terlalu dekat dari lantai, itu bisa dari lantai. Oke, kemudian intensitas untuk mesin yang terletak di dekat lantai dan dekat dinding juga akan jadi sekitar 4 kalinya kalau diukur dari jarak yang sama ya karena pantulan tadi. Jadi kalau dia hanya tidak ada dinding, hanya dekat lantai, maka Q-nya akan 2 ya. Kemudian kalau di dekat dinding, Q-nya akan menjadi 4 kalinya. Nah. Oke, ini ada contoh lagi. Sebuah sumber bunyi terpancar ya secara simetris dengan fungsi distribusi tekanan sebagai berikut. Jadi H fungsi θ-nya itu cos θ. Ya, ini adalah contoh ya, gitu. Jadi dia hanya fungsi θ yaitu cos θ. Nah, tentukan faktor directivity dan indeks directivity pada arah θ sama dengan 0. Nah, faktor directivity-nya, ya, oke. Jadi kita bisa masukkan ini untuk bisa dihitung kita H kuadrat θ. Kalau kita di sini H kuadrat ini tahu, kemudian ini cos kuadrat sin θ ini bisa kesinikan menjadi cos θ. Sehingga ini cos kuadrat menjadi cos pangkat 3 gitu. Kemudian kita lihat dari 0 sampai pi kalau oke. Ini oke, ini cos min sin. Oh, jadi minus ya. Jadi ini cos sin pindah sin jadi min cos ya, min cos. Jadi 0 sampai pi. Nah, ini kita dapat 2/3 gitu. Jadi oke. Nah, faktor directivity-nya itu kita peroleh dari persamaan 2/3 yaitu ya, kita lihat 2 faktor directivity. Oke, ya. 2/3. Jadi di persamaan 23.1. Dia 3. Kemudian
Indeks directivity-nya ini DI-nya 10/3. Kemudian direct faktor pada sudut 45 dari subuhnya itu adalah ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk juga level dan desibel ya. Gitu. Nah, jadi jangkauan kuantitas yang digunakan dalam akustik seperti tekanan, ya, termasuk intensitas, daya dan kerapatan energi ini cukup banyak digunakan ya. Nah, misalnya telinga manusia normal bisa mendeteksi tekanan akustik sebesar 20 mPa. Kemudian sudah agak bisa juga menahan bunyi selama beberapa detik untuk sampai ke 20 Pascal. Ya. Jadi telinga manusia itu bisa di 20 Pascal sampai dari 20 milipascal sampai 20 Pascal. Nah, sebagai konsekuensi dari berbagai besaran ini dikembangkan skala yang dapat mewakili sejumlah ini dengan cara yang lebih enak lagi ya, gitu. Yaitu jadi kan bilangan dalam akustik itu dari 20 mPa sampai 20 Pascal itu kan satu rang yang cukup tidak enak kalau dilihat angkanya, maka untuk mempermudah perhitungan biasanya digunakan logaritmik. Artinya logaritma berbasis 10 ya. Nah, meskipun level sebenarnya adalah kuantitas yang tidak berdimensi, level ini diberikan satuan Bell ya kan, satuan Bell. Dari satu penghargaan terhadap Alexander Graham Bell. Ya. Nah, jadi ini adalah praktik umum untuk digunakan yaitu dalam desibel ya. Gitu. Nah, level biasanya dilambangkan dengan L atau level dengan subscript menunjukkan jumlah yang dijelaskan oleh level. Jadi misalnya tingkat daya akustik itu ditetapkan oleh LW, itu adalah tetapan daya akustik. Ya. Kemudian level daya untuk akustik ini kita tentukan ini 10 loh. Misalnya kita mengukur dayanya sekian, kemudian kita bandingkan dengan W referensinya gitu. Jadi daya acuannya sekitar 10 pangkat min 12 watt. Berarti ya kita W per 10 pangkat min 12. Jadi watt per watt ini menjadi loh gitu. Atau 1 picowatt ini konversinya ya. Oke, jadi kalau W-nya ketemu dalam satuan desibelnya kita akan ketemu ya. Nah, kemudian tingkat intensitas bunyi dan tingkat kerapatan energi bunyi didefinisikan dengan cara yang sama ya. Jadi karena kuantitas I dan D ini sebanding dengan energi gitu. Jadi untuk intensitas level intensitas atau tingkat intensitas dalam satuan desibel itu adalah 10 loh basis 10 I per I referensi. Begitu juga dengan energi akustiknya ya. Jadi 10 loh D per D referensi. Nah, I referensi untuk ini adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat atau 1 picowatt per meter kuadrat. Sementara referensi D referensinya itu 10 min 12 joule per meter kubik atau kira-kira 1 picojoule per meter kubik ya gitu. Nah ini ya, jadi kuantitas referensi itu tidak sepenuhnya dipilih secara bebas, tapi pada frekuensi 1000 Hz, seseorang dengan pendengaran normal hampir tidak dapat membedakan suara yang memiliki tekanan akustik 20 mikropascal. Nah untuk alasan ini maka tekanan akustik referensi itu dituliskan sebagai P referensi itu 20 mikropascal gitu. Jadi paling rendah gitu ya. Kita sudah tidak telinga manusia itu sudah nggak bisa dengar di bawah 20 mikropascal. Maka 20 mikropascal dijadikan referensi. Nah, kemudian impedan karakteristik untuk udara pada suhu dan tekanan lingkungannya kira-kira ini 400 Rayl.
relax. Intensitas akustik yang sesuai dengan ini adalah kira-kira 20 mikropascal yang bergerak melalui udara sekitar kira-kira I itu segini. Jadi I referensi itu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat atau 1 picowatt. Nah, kemudian daya referensinya itu kita peroleh 10 pangkat min 12 watt atau 1 picowatt. Kemudian daya referensinya ini 0,003 picojoule per meter kubik ya. Suara saya masih kedengar? Halo? Masih, Pak. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa tekanan akustik itu tidak sebanding dengan energi, tetapi sebaliknya ya. Nah, P kuadrat sebanding dengan energi gitu, atau kerapatan energi kalau kita lihat ya. Nah, karena ini alasan ini maka level tekanan bunyi itu biasanya 10 log P kuadrat P referensi kuadrat. Kadang-kadang dalam satuan tekanan itu ada 20 log tekanan per tekanan referensi gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini contoh kuantitas referensi untuk tingkat akustik. Ini ada sound pressure level, kemudian intensitas level, kemudian power level, level energi, tingkat rapat energi, kemudian tingkat percepatan getaran, tingkat kecepatan getaran, pergeseran, ya, getaran, gaya dan seterusnya. Ya, di sini ada. Dan ini juga ada referensinya. Oke, nah kemudian untuk contohnya kita lihat di kuantitas contoh 22 dan 23 sebagai berikut. Ini ada tekanan akustik ya, P-nya 0,20 Pascal, kemudian kecepatan partikel akustik 0,488 mm per sekon, kemudian intensitas akustiknya 97,6 mikrowatt per meter kuadrat, kemudian rapat energi akustiknya 0,28 mikrojoule per meter kubik. Nah, tentukan level yang sesuai untuk kuantitas-kuantitas ini. Maka kita tinggal dimasukkan kalau tekanan terhadap P0 ya kan, referensinya berapa satu-satu ya. Nah, dapat seperti ini. Kita lihat level dari tekanan bunyi ya. Ini dari 20 loh P per P0. P0-nya 20 kali 10 pangkat 6. Jadi kalau Anda masukkan ke kalkulator ya, Anda nanti bisa belajar pakai kalkulatornya logaritmik berarti ya. Oke, 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 berarti itu ada logaritmik dari 0,2 bagi 20. Klik. Oh, minus. Atau ini kita buat dari bisa juga 10 pangkat ya, jadi ada 20 loh ya di situ. Pangkat 6. Ya, jadi masukin aja ke logaritmiknya. Sini saya sayang hitung malah minus ya. Oke, bisa dihitung ya, gitu. Ini kita dapat ini. Ya, artinya dibandingkan antara P per P referensi, kemudian ini U per U referensi, kemudian intensitas juga intensitas referensi. Ya, begitu. Oke, bisa dihitung. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya yang perlu Anda pahami juga kombinasi sumber bunyi ya, gitu. Kalau tadi sumbernya satu, kalau sumbernya dua bagaimana? Misalnya yang satu 1 desibel misalnya, yang satu 1 desibel. Apakah kemudian jadi 2 desibel? Ternyata enggak ya, gitu. Nah, kita lihat bahwa ketika kita mengukur
sumber yang banyak selain satu, itu kita harus hitung dulu daya intensitasnya masing-masing, baru dikonversi ke desibel ya gitu. Jadi ada banyak situasi di mana kita perlu menentukan level bunyi yang dihasilkan oleh beberapa sumber bunyi ya gitu. Nah, misalnya kita perlu menentukan level bunyi yang dihasilkan oleh dua mesin di satu ruangan ya kan. Dulu pernah juga ada mahasiswa yang skripsi mengukur kebisingan dari ini. Dia di ini rental komputer ya, di rental komputer. Kan komputernya banyak tuh. Ada misalnya ada di rental atau di warnet waktu itu, zaman di warnet ya, waktu itu kan kalau di warnet kan komputernya banyak tuh. Nah, dia mengukur kebisingan kalau dari satu komputer, dia ukur dulu berapa. Kemudian kalau dari 10 komputer, dia secara eksperimen dia hitung berapa. Kemudian dia letaknya juga berbeda-beda. Bagaimana kombinasi dari sumber-sumber itu secara teoretik dan juga eksperimental ya dihitung gitu. Nah, jadi ngitung itu juga lumayan ya, bisa untuk skripsi. Jadi kalau Anda sering ke warnet atau ke internet apa namanya? Warnet ya. Kalau ke warnet itu bisa ditentukan juga kan, satu komputer itu kan bising ya. Ada bunyinya, kalau 2, kalau 3, kalau 4, kalau 5 gitu dihitung gitu. Kemudian ditentukan juga sehingga dari situ kita bisa merekomendasikan bahwa penjaga warnetnya harus pakai kayak gini, ditutup telinganya ya gitu. Nah, intensitas total nanti jumlah intensitas dari masing-masing sumber ya, seperti itu. Nah, contohnya gini lah. Jadi misalkan kita memiliki dua sumber bunyi ini yang menghasilkan tingkat intensitas sebagai berikut. Yang satu, intensitasnya 80 desibel, kan gitu. Yang intensitas kedua itu 85 desibel. Apakah kemudian jadi 80 tambah 85? Kan enggak ya, gitu. Ternyata kita harus cari intensitas masing-masing dulu. Artinya kita balikin dulu. Ini kan 80 desibel kan 10 loh I1 per I referensi. Sehingga kita cari intensitasnya adalah kalau kita lihat di sini ya, oke, logaritmik kan. Ini menjadi I1 per I referensi. Kalau kita lihat di situ kan berarti ini ada 10 pangkat 80 per 10 gitu. Jadi 10 pangkat 8. Ya kan? Jadi I1 itu adalah I referensi kali 10 pangkat 8. Nah, ini dapatnya ya. Kan ini basis 10 ya. Berarti I2-nya juga gitu. I2 sama dengan I referensi 10 pangkat 8,5. Nah, itu tanya kalkulator. Kalau ini kan saya juga nih kalau nggak pakai kalkulator. Ya tinggal bukalah kalkulator kan. Bentar. Nah, ini pakai 10 pangkat. Oke, di sini ada nih. Oh, inverse dulu. Shift. Nah, ini misalnya 10 pangkat 8. Klik, enter. Wow, banyak sekali. Nah, ini kali 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12 itu 1, bla 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 bla, dapatlah 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, caranya ya. Ini nggak ada masalah kan dengan logaritmik ya. Kalau ada masalah dengan ini ya belajar lagi ya kalau lupa. Oke. Jadi intinya ini kan misalnya 80 desibel tingkat intensitas satu mesin 80 desibel, yang mesin kedua 85 desibel. Berarti Anda konversi dulu ke intensitasnya kan gitu. Nah, setelah kita dapat intensitas dalam satuan watt per meter kuadrat, baru ini dijumlahkan gitu. Kenapa? Karena ini yang besaran fisiknya kan ini ya. Gitu. Kalau yang desibel ini kan sudah sudah Anda konversi ke referensi gitu. Jadi nggak bisa ini 80 desibel langsung tambah 85 menjadi 165 desibel, kan enggak gitu. Sehingga yang ini juga begitu. Ini Anda konversi dulu ke intensitas masing-masing dalam satuan fisis ya, watt per meter kuadrat, baru dijumlahkan. Nah, kan dapat ini gitu.
Nah, setelah ini baru dikonversi lagi. Jadi kalau 0,14 miliwatt per meter kuadrat itu berapa desibel ya? Tinggal ini dibagi dengan I referensinya gitu. Jadi dapatlah 86,2 desibel gitu. Nah, jadi 80 desibel tambah 85 desibel itu jadinya 86,2 desibel. Nah, untuk umum yang kombinasi level, jadi tidak hanya satu gitu, tapi tidak hanya dua, tapi banyak gitu, maka kita bisa menggunakan rumus umumnya ini 10 loh, 10, kemudian ini sigma dari 10 pangkat Li plus 10. Ya, jadi kan berarti kan kayak gini nih. 10 loh. Di sini ini jumlah ini jadi 10 pangkat misalnya L1/10 plus 10 pangkat L2/10, 10 pangkat L3/10 terus saja gitu ya. Baru dilogaritmikan gitu. Nah, untuk kuantitas ya artinya ini kan kalau kita lihat ke sini ini tidak lain adalah hitung-hitungan ini. Kalau Anda lihat nih ini intensitas 1, intensitas 2 dan seterusnya ya. Ya kan? Jadi ini kan kalau dikalikan ini kan ini intensitas 1, intensitas 2 dikalikan 10 pangkat ini ya. Gitu. Ini kan dibagi 10. Ini kan ini intensitas 1, intensitas 2 dan seterusnya ya. Gitu. Kita dapat ini. Intensitas 1, 2 dan seterusnya. Dilogaritmikan. Nah, jadi kuantitas referensi sama untuk kalau kuantitas referensi sama untuk setiap level intensitas sehingga perhitungan sebelumnya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio intensitas. Nah, untuk nilai yang digunakan dalam contoh ini bisa seperti ini. I1 per I referensi itu 10 pangkat 8. Nah, rasio ini ya, I per I-nya kita dapat ini kan. I per I reference itu I1 per I reference, kemudian I2 per I reference. Kita dapat sekian baru di L-nya ketemu ya, 10 loh I per ini ya, gitu. Nah, jadi ungkapan ini berlaku untuk semua jenis level ya, termasuk level tekanan bunyi. Nah, karena tekanan total bukan jumlah dari tekanan individu jika tidak berkorelasi ya. Jadi kuadrat tekanan proporsional dengan energi, sehingga tekanan bunyi tunggal itu gabungan dari masing-masingnya. Jadi kalau dalam tekanan itu P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus P3 kuadrat. Kalau dalam level tekanan loh ya. Tadi kan kalau ini kan 10 loh I per I reference. Kalau tekanan itu Anda ingat itu adalah 20 loh P per P reference ya gitu. Kalau tekanannya seperti itu ya. Nah, jadi oh masih ada ya. Jadi kuantitas referensi sama untuk setiap intensitas, maka kita bisa seperti ini ya. Sama tadi ya, 8, 8, oke. Ini pita oktav dan seterusnya. Oke, ini sudah jam 9.30. Oke, sekarang berarti giliran Anda yang presentasi ya, gitu. Oke, silakan ya. Mana tadi? Ya, oke. Sekarang giliran siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya stop sharing dulu ya. Oke, monggo Mas. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang underwater akustik. Jadi yang pertama, pengertian akustik kelautan adalah ilmu yang mempelajari
tentang suara dan bunyi yang ditimbulkan dari benda yang bergetar. Di bidang kelautan, akustik membantu deteksi target baik di kolom maupun dasar perairan menggunakan gelombang suara. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan suatu alat yang mengeluarkan suara ke dasar perairan. Kemudian, jika terkena benda di perairan, suara tersebut akan dipatukan kembali dan diterima receiver. Untuk jenis akustik lautan itu ada dua, ada yang aktif dan yang pasif. Yang aktif, echo sounder dan sonar yang mentransmisikan atau memancarkan pulsa suara ke dasar perairan kemudian dipantulkan oleh objek. Akustik aktif banyak digunakan untuk mendeteksi kelimpahan ikan di suatu wilayah. Selain itu, akustik aktif dapat mendeteksi schooling ikan, target strength, dan lain sebagainya. Selain itu, akustik aktif juga digunakan untuk mendeteksi pesawat tenggelam, kapal karam, substrat dasar perairan, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis akustik pasif, itu menggabungkan ilmu biologi dan akustik untuk mendeteksi suara yang dihasilkan oleh hewan di laut. Akustik pasif biasanya digunakan untuk merekam suara hewan laut. Hewan laut mengeluarkan suara yang berbeda-beda bergantung pada kegiatan mereka. Misal saat berinteraksi, menampakkan ciri seksual, dan mempertahankan daerah kekuasaan. Perbedaan yang dihasilkan ini menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Dari nilai inilah dapat ditentukan berbagai karakteristik hewan tersebut. Selain kondisi, nilai suara hewan laut juga berbeda tiap jenisnya. Suara lumba-lumba akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Kemudian passive sonar equation. Penerapan ilmu pasif akustik biasanya disebut sebagai passive sonar, yang biasanya disebut dengan ilmu bioakustik. Sistem pasif sonar dapat dilihat pada gambar di atas, yakni tentang mekanisme terjadinya persamaan pasif sonar. Source level atau SL, yaitu jumlah suara yang dipancarkan oleh sebuah transducer. Kemudian transmission loss atau TL, adalah intensitas energi suara yang berkurang saat merambat pada medium. Lalu detection threshold adalah rasio sinyal noise yang diperlukan sinyal target yang merupakan fungsi dari receiver atau penerima. Kemudian contoh yang lainnya adalah ekolokasi pada paus. Penerapan ilmu bioakustik dalam perikanan biasanya diterapkan dengan menggunakan mamalia laut. Contohnya pada paus yang biasa disebut dengan ekolokasi pada paus. Ekolokasi adalah bagaimana paus menggunakan suara untuk mengetahui lokasi objek, misal mangsa, dan menentukan posisi paus di laut. Apabila waktu suara dipantulkan setelah membentuk target, maka terjadi echo. Paus mengeluarkan suara pendek yang disebut kliks, dan dapat menentukan lokasi objek melalui echo yang terbentuk. Kemudian untuk sistem perekam suara bawah air. Seluruh penginderaan akustik menggunakan mikrofon dan transducer untuk mendeteksi energi akustik, dan kemudian mengkonversinya menjadi sinyal listrik. Sedangkan untuk perekam suara bawah air menggunakan hidrofon. Hidrofon adalah mikrofon bawah air yang menangkap sinyal akustik, kemudian mengubah energi tersebut menjadi energi listrik dan digunakan dalam sistem akustik pasif. Pengukuran sinyal suara yang ingin diketahui adalah dengan mengukur signal-to-noise ratio atau SNR, yaitu rasio antara level sinyal suara yang diterima terhadap level kebisingan latar. Bioakustik menggunakan instrumen pasif yang biasa disebut dengan hidrofon, yang berfungsi untuk mendengarkan suara bawah air. Hidrofon mampu mendeteksi frekuensi suara pada 1-2 Hz. Ambang batas terendah pendengaran manusia hanya mampu mendengarkan suara hingga frekuensi 18-20 Hz. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Jadi itu underwater akustik ya. Iya, Pak. Jadi yang jelas underwater akustik itu tidak melulu kaitannya dengan lumba-lumba dan sebagainya ya. Kalau sekarang underwater akustik itu juga dikaitkan dengan potensi minyak dan sebagainya ya. Jadi kalau dilihat cukup luas ilmunya underwater akustik itu. Oke. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Terkait underwater akustik ya. Tadi kan baru sisi dari banyak binatang laut dan sebagainya ya. Jadi masih misteri sebetulnya ya lautan kita itu. Makanya di Natuna sana kan banyak sekarang juga lagi ribut ya bahwa ya selain potensi kelautan kita juga di bawah laut kita itu juga masih banyak sekali potensi kekayaan alam yang belum tergali ya gitu.
Halo? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, oke. Berarti kuliah kita sudah cukup ya hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ada yang belum absen? Saya belum, Pak. Oke. Saya lagi absennya, silakan. Ada yang masih belum? Bisa? 7. Sudah semua? Saya masih mau join dulu, Pak, pakai device. Oh, oke. Oke. Atau saya absenkan manual aja ya. Bisa juga saya absenkan manual. Oke, Yusril, Mas Yusril ada? Yusril, halo? Randy? Hadir, Pak. Randy hadir. Yusril hadir? Ada, Pak. Hadir. Oh, oke, siap. Oke, berarti semua sudah ya saya simpan. Oke, begitu. Ada mau tanya-tanya atau mau konsultasi? Kalau tidak ada, cukup ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.